Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kepada anak-anakku kelas 10 IPS. Bertemu lagi dengan Ibu ya di mata pelajaran ekonomi. Nah, untuk pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab 7. Jadi bab 7 ini membahas mengenai manajemen ya. Nah, bagi yang belum menonton video yang sebelumnya, silahkan tonton dulu video yang bab 6 agar kalian lebih mudah paham ya dan berkesinambungan materinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke pembahasannya ya, yaitu mengenai bab 7 manajemen. Bentar, ini di share dulu ya, di share screen dulu. Ini dia materinya. Nah, ini dia materinya. Jadi, kita akan membahas materi ini yaitu mengenai bab 7 manajemen ya. Seperti yang sudah kalian lihat di layar kalian, yaitu mengenai bab 7 manajemen. Nah, agar lebih besar tampilannya, kita ubah dulu. Nah, sambil menunggu tampilannya, jadi kita akan membahas mengenai bab 7 manajemen. Nah, di bab 7 manajemen ini, di sini ya. Nah, ini dia. Jadi di bab 7 manajemen ini ada 5 subjudul yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada pengertian manajemen, yang kedua itu ada fungsi-fungsi manajemen, yang ketiganya ada unsur manajemen, dan yang keempatnya ada bidang-bidang manajemen. Nah, akan Ibu presentasikan sebentar ya. Nah, jadi di bab 7 manajemen ini sesuai judulnya, yang akan kita bahas pertama itu adalah pengertian manajemen. Jadi apa sih manajemen itu? Nah, di sini pengertian manajemen, jadi manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan organisasi, dan juga proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Jadi yang harus digarisbawahi dalam manajemen ini ada 4 hal ya, yaitu manajemen adalah proses perencanaan yang pertama, yang keduanya adalah pengorganisasian, yang ketiganya adalah kepemimpinan atau pelaksanaan ya, dan yang keempatnya adalah pengendalian atau pengawasan. Nah, jadi manajemen adalah keempat proses ini. Dan kenapa semua proses ini harus dilakukan? Itu tujuannya adalah untuk mencapai tujuan organisasi atau tujuan perusahaan, seperti itu. Nah, kita akan membahas subjudul yang kedua, yaitu mengenai fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen yang pertama, sesuai yang tadi ada di definisi manajemen, itu adalah perencanaan atau planning. Nah, perencanaan ini harus mampu menjawab pertanyaan mendasar atau yang lebih dikenal dengan 5W dan 1H. Nah, apa saja 5W dan 1H ini? Yang pertama adalah what. Jadi apa yang akan diproduksi gitu. Entah itu produk, entah itu jasa, entah itu barang ya, entah itu barang atau jasa ataupun kegiatan. Jadi apa yang akan dibuatnya gitu. Dalam bentuk apa? Apakah tadi barang, jasa atau kegiatan. Yang kedua why, kenapa? Jadi alasannya itu apa? Kenapa ingin membuat kegiatan tersebut, atau kenapa ingin membuat produk tersebut, atau kenapa ingin membuat jasa tersebut gitu. Jadi alasannya itu harus jelas ya. Jadi kalau di kegiatan itu suka ada latar belakang kegiatan. Jadi apa yang mendasari untuk melakukan hal tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah where, di mana. Jadi di mana akan dilaksanakannya kegiatan tersebut, atau di mana akan dibuatnya produk tersebut atau jasa tersebut gitu. Jadi itu harus jelas karena tempat juga itu mempengaruhi biaya produksi dan juga mempengaruhi harga pemasaran ya. Kemudian yang keempatnya ada when, kapan. Kapan produk tersebut akan dibuat. Kemudian who, siapa yang menggunakannya. Jadi siapa yang menggunakan produk tersebut atau jasa tersebut. Atau siapa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Kemudian yang terakhir adalah how. Bagaimana cara produk tersebut diproduksi ya. Apakah itu produk, apakah itu jasa ataupun kegiatan. Jadi bagaimana caranya kegiatan tersebut dapat terlaksana seperti itu. Jadi harus bisa menjawab semua pertanyaan ini yang lebih disingkat dengan 5W dan 1H. Lanjut, perencanaan itu dapat dibagi menjadi 3 jenjang. Jadi ini masih ada di konteks fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan ya.
Jadi perencanaan dapat dibagi menjadi 3 jenjang. Yang pertama adalah jenjang atas atau top level, yaitu perencanaan bersifat strategis. Nah, di sini jenjang atas itu diperuntukkan untuk direktur atau CEO dari perusahaan. Jadi tugas dari direktur di sini adalah memutuskan atau mengambil keputusan yang nanti akan diterapkan untuk perusahaannya, seperti itu. Dan juga menetapkan pola-pola dari pekerjaan, bagaimana caranya agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana, seperti itu. Jadi mendesain di sini ya. Jadi memutuskan akan membuat apa, pokoknya semua keputusan diambilnya di jenjang atas atau top level. Kemudian setelah diputuskan ya, kemudian akan disosialisasikan atau diberitahukan kepada middle level. Middle level atau jenjang menengah ini adalah perencanaan yang sifatnya administratif. Jadi di middle level ini khusus untuk manajer. Jadi tugas manajer di sini bagaimana caranya melaksanakan keinginan dari jenjang atas atau melaksanakan perintah dari jenjang atas top level. Jadi kalau misalkan jenjang atas menginginkan membuat 100 buah produk misalkan dipasarkan di daerah A. Nah, jenjang menengah ini memikirkan bagaimana caranya membuat produk tersebut, terus bahan apa yang digunakan, terus berapa banyak pekerja yang dibutuhkan untuk membuat produk tersebut. Itu yang memikirkannya adalah manajer gitu. Kemudian setelah manajer menemukan caranya, jadi menemukan cara untuk mengabulkan keinginan jenjang atas ya, itu disosialisasikan atau diperintahkan kepada jenjang bawah atau low level. Jadi jenjang bawah ini perencanaan yang berfokus untuk menghasilkan. Jadi jenjang bawah ini lebih kepada para pegawai yang tugasnya memang produksi produk dan juga menghasilkan jasa seperti itu. Jadi dilaksanakannya oleh jenjang bawah. Nah, itu dia jenjang dari perencanaan. Sekarang kita maju ke materi yang berikutnya, yaitu syarat-syarat perencanaan. Jadi syarat perencanaan itu yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Nah, jadi tujuannya itu harus jelas ya, jadi intinya itu harus jelas. Yang tadi kan harus ada why-nya, alasannya itu kenapa ya. Jadi tidak boleh asal-asalan ingin membuat produk tanpa ada tujuan yang jelas. Kemudian bersifat sederhana sehingga tidak sulit dalam pelaksanaannya. Jadi bersifat sederhana itu misalkan bahan yang digunakannya tidak sulit didapat, gitu, desainnya itu tidak sulit, gitu, teknologi yang digunakannya mampu ada, gitu. Jadi tidak sulit ya dalam pelaksanaannya. Kemudian memuat analisis terhadap pekerjaan yang dikerjakan. Jadi semuanya itu sudah direncanakan mulai dari berapa banyak yang akan diproduksi, kemudian bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa, dipasarkan kemana, gitu. Kemudian juga bersifat fleksibel sesuai perkembangan. Jadi mengikuti tren ya, mengikuti keinginan masyarakat seperti itu. Kemudian memiliki keseimbangan antara tujuan setiap bagian dan tujuan akhir perusahaan. Kan dalam manajemen itu ada banyak ya bagiannya, ada manajemen pemasaran, manajemen produksi, jadi ada manajemen personalia dan lain-lain. Nah, setiap manajemen itu memiliki tujuan sendiri, tetapi semua manajemen itu tetap berfokus pada satu tujuan, yaitu bagaimana caranya mencapai tujuan perusahaan, seperti itu. Kemudian serta memiliki kesan bahwa segala sesuatu itu telah tersedia serta dapat digunakan secara efektif dan berdaya guna. Jadi semuanya itu harus sudah ada dan digunakan secara efektif ya, mulai dari bahan-bahannya, pekerjanya, alatnya, dan lain-lain. Itu dia syarat-syarat perencanaan. Kemudian kita maju ke manfaat perencanaan. Nah, manfaat perencanaan di sini yaitu membuat pelaksanaan tugas menjadi tepat dan kegiatan tiap unit organisasi menuju arah yang sama. Ini yang Ibu bilang tadi ya, setiap manajemen itu kan mempunyai tugas dan tujuan yang berbeda, tetapi mereka semua terarah menuju tujuan yang sama, yaitu tujuan perusahaan. Kemudian mengantisipasi kesalahan yang mungkin terjadi. Nah, kalau ini dengan adanya tadi pengawasan atau pengendalian, ini dapat meminimalisir kesalahan ya. Kemudian memudahkan pelaksanaan pengawasan, kemudian juga memberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan, sehingga pelaksana memiliki gerak dan pandangan yang sama. Nah, yang berikutnya, tadi kan sudah fungsi manajemen yang pertama, yaitu perencanaan. Sekarang kita masuk ke fungsi manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, pengorganisasian itu sendiri adalah proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta kesatuan dalam rangka mencapai tujuan. Jadi inti dari pengorganisasian adalah bagaimana cara mengendalikan sumber daya gitu, terutama adalah sumber daya manusia gitu. Jadi bagaimana cara mengakomodir atau mengorganisasikan sumber daya manusia ini.
Nah, jadi pengorganisasian ini unsurnya adalah sekelompok manusia yang diarahkan untuk bekerja sama, melakukan kegiatan yang telah ditetapkan, dan kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan. Jadi yang Ibu maksud dengan sekelompok manusia. Jadi inti dari organisasi ini adalah sekelompok manusia. Jadi bagaimana caranya mengarahkan manusia tersebut agar dapat bekerja sesuai dengan yang perusahaan harapkan gitu untuk mencapai tujuan perusahaan ya. Kemudian yang kedua, manfaat pengorganisasian. Itu memungkinkan pembagian tugas sesuai dengan perusahaan. Kalian pasti pernah mendengar istilah the right man and the right place. Jadi orang yang tepat di tempat yang tepat. Maka dengan seperti itu akan lebih efektif. Contohnya, kalian tahu bahwa Ibu adalah guru ekonomi. Kenapa Ibu bisa menjadi guru ekonomi? Karena Ibu kuliahnya jurusan ekonomi seperti itu. Apakah yang kuliah jurusan ekonomi bisa mengajar fisika gitu? Apakah bisa mengajar kimia? Apakah bisa mengajar biologi? Ya mungkin bisa-bisa saja, tapi tidak efektif karena memang bukan jurusannya seperti itu. Jadi harus menyimpan orang itu sesuai dengan keahliannya ya agar maksimal. Kemudian menciptakan spesialisasi dalam melaksanakan tugas. Nah, kalian pasti kalau lihat di pabrik ya pasti pernah melihat bahwa ada orang yang tugasnya itu hanya mengepak saja, dari mulai dia datang sampai pulang hanya mengepak saja, atau ada orangnya yang tugasnya hanya menjahit saja, hanya memotong bahan saja. Jadi menciptakan spesialisasi seperti itu dengan bekerja hanya mengerjakan satu hal itu akan lebih cepat dan produksi lebih banyak dibandingkan satu orang mengerjakan seluruh bagian gitu, seperti itu ya. Dan juga membantu anggota mengetahui tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau ini kita kenal dengan istilah magang ya. Jadi biasanya kalau anggota baru itu diberitahu gitu oleh anggota yang lebih lama untuk mengerjakan pekerjaan. Jadi dikasih tahu dulu gimana caranya untuk bekerja yang baik seperti itu ya. Yang kemudian ada fungsi dari pengorganisasian. Jadi fungsi organisasi itu adalah mendelegasikan wewenang dari manajemen puncak yang tadi top level ya kepada manajemen pelaksana, pada middle level dan juga kepada low level. Kemudian membuat pembagian tugas yang jelas dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan. Itu dia fungsi pengorganisasian. Jadi ini harus berurutan ya, mulai dari jenjang atas ke jenjang menengah dan ke jenjang bawah sehingga menghasilkan produk gitu. Kemudian yang D ada bentuk organisasi. Jadi bentuk organisasi ini ada 3. Yang pertama adalah organisasi garis. Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang langsung dari manajemen atas atau puncak top level langsung memerintahkan kepada manajemen bawah atau low level tanpa harus melalui middle level. Jadi organisasi garis ini bersifat sederhana ya, biasanya digunakan oleh militer. Contohnya seperti ini. Misalkan ada jenderal langsung memberi perintah kepada bawahan. Nah, itu boleh-boleh saja. Jenis perintah seperti ini itu termasuk pada organisasi garis gitu. Jadi tanpa harus melewati yang lainnya, langsung nyuruh ke bawahan itu boleh ya. Kemudian ada organisasi fungsional. Jadi pembagian pekerjaan menurut fungsinya gitu. Jadi fungsi guru mengajar, fungsi TU untuk menyiapkan administrasi seperti itu. Jadi dibagi-bagi menurut fungsinya. Fungsi guru ekonomi yang mengajar mata pelajaran ekonomi, fungsi guru fisika yang mengajar mata pelajaran fisika, fungsi guru olahraga yang mengajar mata pelajaran olahraga dan lain-lainnya gitu. Nah, itu yang disebut dengan organisasi fungsional gitu, karena dibagi menurut fungsinya. Kayak tadi Ibu sebutkan, kalau di pabrik ada yang tugasnya hanya mengepak saja, ada yang menjahit saja, seperti itu ya. Kemudian juga yang ketiga ada organisasi garis dan staf. Nah, kalau organisasi garis dan staf ini adalah diperuntukkan untuk perusahaan yang konteksnya itu luas. Jadi perusahaan yang memiliki cabang, contohnya itu misalkan seperti Unilever ya, Unilever punya cabang di perusahaan di kota A, di kota B, di kota C misalkan. Nah, jadi biasanya di sini manajemen puncak atau top level itu mendelegasikan keputusan kepada manajemen menengah. Jadi manajer itu boleh mengambil keputusan. Jadi mendelegasikan wewenang ya. Jadi boleh mengambil keputusan tanpa harus nanya lagi ke manajemen puncak. Kalau misalkan ada di kota B misalkan yang beda sama Unilever pusat, apakah harus nanya lagi ke Unilever pusat? Itu nggak usah. Jadi cukup manajer yang ada di kota B yang memutuskan atau mengambil keputusan atas perusahaannya yang ada di kota B gitu, yang mewakili manajemen puncak tadi karena sudah didelegasikan wewenangnya. Itu yang disebut dengan organisasi garis dan staf. Maju lagi ke fungsi manajemen yang ketiga, yaitu mengenai pelaksanaan, atau tadi
tulisnya kepemimpinan ya. Kepemimpinan kalau di definisinya itu pelaksanaan atau actuating. Nah, kalau pelaksanaan actuating ini lebih kepada bagaimana cara pemimpin untuk memimpin si perusahaannya gitu agar para pegawainya itu mau bekerja sesuai dengan tujuan perusahaan. Jadi di sini ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah otoriter. Otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin tidak melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Kalau ini sama seperti majikan dan buruh ya. Jadi di sini pemimpin menganggapnya itu majikan dan buruh, bukan rekan kerja. Jadi karena buruh maka tidak berhak gitu untuk mengambil keputusan, maka keputusannya itu dipegang seluruhnya oleh manajemen puncak gitu tanpa harus didiskusikan dahulu dengan bawahannya. Itu otoriter. Yang kedua adalah demokratis. Kalau demokratis adalah gaya kepemimpinan di mana pemimpin mengakomodasi pendapat bawahan dalam mengambil keputusan. Kalau ini demokratis ini berpikir bahwa bawahannya itu adalah rekan kerjanya. Jadi dirapatkan dulu gitu, didiskusikan dulu dalam mengambil keputusan itu. Kalau misalkan keputusannya dirasa baik oleh seluruh yang ada di perusahaan, maka akan diambil keputusan tersebut. Tetapi kalau tidak, maka tidak akan diambil karena berdasarkan hasil diskusi ya. Kemudian yang berikutnya adalah bebas, yaitu gaya kepemimpinan di mana pemimpin menyerahkan proses pengambilan keputusan pada bawahannya. Ini contohnya misalkan mengambil suara terbanyak, seperti itu. Jadi pemimpin tidak memutuskan sendiri, tapi diputuskan oleh seluruh anggota yang ada di perusahaan tersebut, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah pengawasan atau controlling. Nah, kalau pengawasan di sini itu fungsinya untuk mengetahui apakah ada kesalahan atau tidak di dalam manajemen ya. Tadi kan setelah dilaksanakan keseluruhan proses tadi, apakah terjadi kesalahan atau tidak gitu, sesuai tujuan yang telah ditetapkan atau tidak. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengawasan yang pertama adalah jalur urut-urutan atau routing. Nah, kalau routing ini maksudnya jalur urut-urutan itu diurutkan mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Kemudian dilihat di langkah bagian mana yang umumnya itu sering terjadi kesalahan. Kalau misalkan sering terjadi kesalahannya di bagian mendesain produk misalkan, ya nanti dikasih tahu orang yang mendesain produk agar tidak melakukan kesalahan yang sama seperti itu. Itu disebut dengan jalur urut-urutan. Kemudian penetapan waktu, scheduling. Kalau penetapan waktu scheduling itu biasanya diberi waktu ya, misalkan harus jadi 10 pakaian dalam waktu 1 minggu seperti itu. Jadi dikasih deadline istilahnya. Kemudian perintah pelaksanaan atau dispatching. Kalau perintah pelaksanaan ini dilakukan langsung dari manajemen puncak kepada bawahan. Misalkan ini harus jadi tanggal sekian gitu. Nah, kenapa bukan manajer ya, kenapa atasan itu nyuruh gitu, nyuruh harus jadi tanggal sekian, itu biasanya untuk menghindari keterlambatan ataupun si bawahannya lama kerjanya. Jadi kalau dikasih deadline-nya langsung sama atasan itu akan lebih cepat kerjanya seperti itu. Kemudian jika menemukan kesalahan dari semua ini, maka yang berikutnya adalah dilakukan tindak lanjut atau follow up. Jadi untuk memperbaiki kesalahannya. Biasanya ini yang memikirkannya atasan ya kalau misalkan terjadi kesalahan. Kemudian setelah atasan menemukan solusi tersebut akan disosialisasikan kepada para bawahannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu ya yang harus diperhatikan dalam pengawasan. Nah, sekarang kita masuk ke subjudul yang ketiga yaitu mengenai unsur manajemen. Nah, unsur manajemen itu ada 5 ya. Yang pertama ada manusia atau man. Jadi inti dari semua ini, inti dari manajemen itu adalah manusia. Jadi tanpa adanya manusia yang menggerakkan semua hal yang dalam manajemen itu tidak akan jalan. Yang kedua itu harus adanya uang atau money. Jadi tanpa adanya modal, sebuah usaha juga tidak akan dapat berjalan. Yang ketiga harus ada bahan atau material. Misalkan uangnya ada, manusianya ada, tapi bahannya susah didapat. Nah ini juga nggak akan jalan. Jadi tadi kan Ibu bilang kalau bahannya itu nggak boleh yang sulit gitu, harus yang mudah didapat. Kemudian nomor 4 itu harus ada mesinnya. Mesinnya yang mendukung, misalkan semuanya ada, tapi mesin canggihnya nggak ada gitu, mesin yang dibutuhkannya nggak ada, maka yang nggak akan jalan semuanya juga. Gitu. Kemudian harus ada metodenya atau langkah-langkah pelaksanaannya juga seperti apa dalam membuat produk tersebut.
Itu dia unsur manajemen. Sekarang kita masuk ke materi yang terakhir di bab ini, yaitu mengenai bidang-bidang manajemen. Jadi bidang-bidang manajemen ini ada 5 ya. Kita masuk ke bidang manajemen yang pertama, yaitu manajemen produksi. Manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output. Itu dia kata kuncinya ya, yaitu mengubah input menjadi output. Jadi harus ada hasil ya di manajemen produksi ini. Dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Jadi intinya manajemen produksi ini adalah proses untuk membuat produk ya. Entah itu produk, entah itu jasa, entah itu kegiatan. Nah, dua hal penting dalam manajemen produksi. Yang pertama itu ada perancangan sistem produksi, dan yang kedua adalah pengendalian sistem produksi. Kita akan bahas yang pertama dulu, yaitu perancangan sistem produksi. Nah, perancangan sistem produksi ini ada 4. Yang pertama adalah rancangan produk atau jasa. Jadi nanti dilihat ya, didesain dulu gitu, produknya akan seperti apa bentuknya gitu, wujudnya akan seperti apa, desainnya, bahannya itu dirancang di sini. Yang kedua, volume produksi, bikinnya berapa banyak gitu. Jadi jangan terlalu sedikit, nanti kalau orang mau beli susah, jangan juga terlalu banyak. Kalau terlalu banyak harganya nanti jatuh gitu. Jadi harus ada di volume produksi yang sesuai gitu. Terus yang ketiga, proses produksinya. Jadi harus dipikirkan bagaimana cara membuat produk tersebut. Yang berikutnya adalah lokasi, tata letak, dan rancangan pekerjaan. Jadi harus dipikirkan juga, tadi ini tuh menjawab yang 5W dan 1H ya. Lokasinya di mana, kemudian tata letak perusahaannya seperti apa, kemudian rancangan pekerjaan atau pelaksanaannya itu seperti apa, terus dipikirkan. Sekarang kita masuk ke pengendalian sistem produksi. Tadi kan sudah rancangan sistem produksi ya. Nah, pengendalian sistem produksi itu ada 2. Yang pertama itu adalah pengendalian mutu. Jadi untuk melihat kualitas dari produk yang dihasilkan, itu harus seragam ya. Jangan produksi yang ke-1 bagus, produksi yang kedua jelek. Nah, jangan kayak gitu. Kalau misalkan jelek, lebih baik tidak dipasarkan. Jadi tidak lulus uji mutu ya. Jadi kualitasnya tidak sama gitu, tidak lulus uji seleksi gitu. Yang berikutnya ada manajemen persediaan. Tadi jadi harus dihitung, harus nyetok ya, nyetok barang gitu. Jadi jangan langsung dikeluarin semua sekaligus gitu. Jadi harus di stok gitu. Misalkan untuk di kota A dipasarkan sekian, di kota B dipasarkan sekian gitu. Yang disebut dengan manajemen persediaan. Kemudian kita masuk ke bidang manajemen yang kedua, yaitu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen pada konsumen dapat berjalan lancar dan memuaskan. Jadi intinya manajemen pemasaran ini adalah bagaimana caranya konsumen mengetahui produk kita, entah itu barang ataupun jasa, dan juga tertarik untuk membelinya gitu. Jadi bagaimana memasarkannya secara maksimal gitu. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pemasaran, yang pertama adalah riset pasar. Jadi melakukan riset dulu, pasar masyarakat saat ini sedang membutuhkan produk seperti apa, barang seperti apa, jasa seperti apa, seperti itu. Kemudian melakukan segmentasi. Segmentasi itu adalah pengelompokan masyarakat sasaran. Jadi contohnya seperti Astra Daihatsu ya, kendaraan. Nah, misalkan Astra mengelompokkan kedua jenis masyarakat kepada keluarga yang menyukai mobil sedan dan keluarga yang menyukai mobil minibus. Itu yang disebut dengan segmentasi. Setelah mengelompokkan, kemudian Astra menentukan, targeting ya, akan mengambil pasar sasaran yang mana. Taruhlah Astra misalkan mengambil pasar sasaran yang minibus, kelompok masyarakat yang minibus. Berarti mulai dirancangkan mobil seperti apa. Nah, pada saat merancang itu yang disebut dengan positioning. Jadi misalkan merancang mobil minibus yang hemat bahan bakar, modelnya menarik gitu, disukai oleh masyarakat yang dituju, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli produknya Astra, seperti itu. Itu yang disebut dengan segmentasi, targeting, dan positioning. Kemudian kita masuk ke bauran pemasaran atau 4P. Nah, jadi lebih dikenal dengan 4P. Nama lain dari bauran pemasaran ini adalah marketing mix ya. Jadi 4P ini mencakup pada produknya. Jadi harus mengunggulkan produknya. Kemudian yang kedua itu harganya. Harga juga menjadi penentu ya. Jadi dari saat pasar di sini selain menentukan produknya akan dibuat produk apa, itu harus tahu ya harga pasaran untuk produk tersebut itu berapa. Jangan sampai terlalu mahal dan terlalu murah seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah promosi. Jadi promosinya itu akan ke siapa, di mana, itu harus jelas ya. Kemudian yang keempat itu distribusinya.
ketiga hal ini sudah dilakukan, tapi ngirim barangnya susah. Nah, ini juga akan membuat konsumen enggan untuk membeli produk kita ya. Kemudian yang terakhir adalah kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini sangat penting karena kepuasan pelanggan itu biasanya menjadi dasar konsumen lain akan membeli produk kita. Seperti itu. Yang berikutnya ada bidang manajemen yang ketiga, yaitu manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Tadi kan Ibu bilang bahwa salah satu faktor penting dalam melakukan usaha itu adalah dana. Jadi bagaimana caranya mendapatkan dana dan mengolah dana tersebut. Itu ada di manajemen keuangan. Jadi sumber dana itu yang pertama ada dana dari dalam perusahaan. Nah, dana dari dalam perusahaan ini bisa didapatkan dengan cara menahan dividen. Nah, apa itu dividen? Dividen adalah pembagian keuntungan yang didapatkan dari pembagian saham ya. Jadi kalau seseorang mempunyai saham di sebuah perusahaan, maka orang tersebut akan mendapatkan dividen. Nah, caranya agar uangnya itu nggak keluar, agar bisa diputerin lagi, itu adalah menahan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan menggunakan uang tersebut untuk diputarkan kembali di perusahaan ya. Kemudian dana dari luar perusahaan. Kalau dana dari luar perusahaan itu bisa didapatkan dengan cara menjual saham dan juga menjual obligasi gitu. Kemudian yang berikutnya penggunaan dana. Nah, penggunaan dana itu bisa dengan penanaman modal jangka pendek. Contohnya kayak membeli saham perusahaan lain atau membeli obligasi perusahaan lain. Ada juga penanaman modal jangka panjang. Penanaman modal jangka panjang itu kayak memberi pinjaman dengan jangka waktu pinjaman lebih dari 1 tahun. Kemudian yang berikutnya adalah pengawasan penggunaan dana. Setelah semua ini dilakukan, itu harus diawasi ya, apakah investasi yang dilakukan itu menguntungkan atau tidak. Nah, sekarang kita masuk ke bidang manajemen yang keempat, yaitu manajemen personalia. Manajemen personalia itu mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan PHK. Jadi mulai dari pengadaan tenaga kerja sampai di PHK itu semua tugas dari manajemen personalia. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan manajemen personalia, yang pertama itu adalah penerimaan pegawai. Nah, jadi di analisis dulu jabatan yang kosong atau posisi yang kosong itu yang mana gitu yang harus diisi oleh pegawai baru. Yang kedua, seleksi penerimaan pegawai. Jadi di seleksi dulu ya, yang mana pegawai yang cocok untuk menempati posisi tersebut. Yang ketiga, pelatihan dan pendidikan. Nah, ini biasanya selalu ada untuk pegawai baru ya. Contohnya kayak di bank aja, di bank kan setelah ketahuan misalkan yang kosong posisi customer service sama teller. Nah, kemudian diseleksikan siapa aja yang melamar ke situ gitu. Setelah itu, maka akan dilakukan pelatihan dan pendidikan dulu sebelum benar-benar dipasang menjadi customer service dan juga teller. Kemudian yang berikutnya penilaian pegawai. Jadi penilaian pegawai ini jika sudah kerja beberapa saat kemudian dinilai kinerjanya. Kalau di sekolah juga ada itu namanya supervisi guru ya. Jadi dilihat cara mengajar guru gitu. Interaksinya dengan siswa bagaimana. Sama seperti pegawai, apakah pegawai tersebut kerjanya baik atau tidak. Kemudian yang berikutnya ada promosi dan mutasi. Nah, kalau promosi ini contohnya seperti memberhentikan. Itu biasanya kalau pegawainya bekerjanya kurang baik gitu, jadi di PHK atau diberhentikan. Kemudian ada juga dipindahkan ke ruang lingkup pekerjaan yang lebih sempit. Kalau ini biasanya asalnya manajer diturunkan menjadi karyawan biasa. Nah, ada juga yang seperti itu ya. Kemudian ada juga dipindah ke jabatan lain. Asalnya manajer produksi dipindahkan ke jadi manajemen gudang atau manajer pemasaran seperti itu. Itu juga bisa seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah promosi. Promosi yang dimaksud di sini bukan jualan ya, tapi promosi naik jabatan gitu. Misalkan dari karyawan biasa jadi manajer, dari manajer jadi direktur seperti itu ya. Jadi naik jabatan. Kemudian yang terakhir, tugas dari manajemen personalia juga adalah memotivasi para pegawainya. Contohnya dengan cara memberikan reward ataupun punishment. Reward itu penghargaan ya, misalkan kalau datang tepat waktu, kalau tidak pernah telat, kalau pekerjaannya baik itu akan mendapatkan jalan-jalan misalkan atau mendapatkan bonus. Itu bisa seperti itu, atau juga bisa memberikan punishment. Kalau punishment nanti diberi surat peringatan ke 1 SP misalkan, atau dikasih SP2 atau misalkan diberhentikan seperti itu ya.
Nah, yang terakhir ada manajemen administrasi, yaitu manajemen administrasi memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi. Itu meliputi penggunaan alat yang efektif dan kemudahan pada bidang lain. Contohnya seperti alat-alat perkantoran gitu ya. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen administrasi yang pertama adalah pengadministrasian kegiatan. Jadi harus jelas ya kegiatannya itu urutannya tadi kan ada jalur urut-urutan itu ngapain aja. Kegiatan karyawan itu ngapain aja agar dapat mencapai produksi gitu. Jadi harus ada pengadministrasian kegiatan. Kemudian ada pemakaian alat-alat perkantoran, ini juga harus jelas. Kemudian ada juga pemeliharaan organisasi. Nah, itu dia materi untuk di bab 7 manajemen ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis materinya. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan pertanyaan Anda di komentar Classroom ya. Nanti kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya, yaitu video bab 8 BUMN dan juga BUMD ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.